warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu rekan sejawat yang saya banggakan pada hari ini, saya akan berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan, sebagian saja juga semuanya dari pendidikan guru penggerak angkatan keempat Kota Bandung. Tujuan dikumpulkannya Bapak Ibu di sini adalah untuk memberikan saya ingin berbagi sedikit pengalaman dan juga pengetahuan tentang saya tentang budaya positif. Hal ini saya lakukan agar setelah kita hari demi hari semakin baik. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar, saya dari sejak awal sampai sekarang gitu, di tanggal 12 Oktober 2021 itu saya sudah mulai pendidikan guru penggerak. Nah sekarang saya menyelesaikan modul yang pertama dan ini adalah modul bagian akhir untuk paket modul 1. Saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian tentang apa yang dinamakan dengan budaya positif. Sebelumnya saya mendapatkan materi tentang bagaimana filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan nilai dan peran guru penggerak, kemudian kemudian visi guru penggerak, dan terakhir ada tentang budaya positif. Semuanya saling berkaitan. Yang 3 pertama ini berkaitan dengan diri saya sendiri, mengubah mindset saya, mengubah paradigma saya tentang pendidikan Indonesia. Yang kurang bertanya, filosofi Ki Hajar Dewantara ini diterapkan di Finlandia. Jadi tidak heran kenapa katanya di Finlandia itu dinilai sebagai pendidikan yang berhasil karena menerapkan pokok-pokok pikiran dari Ki Hajar Dewantara. Karena katanya seperti itu. Dan kita patut berbangga. Dan setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata memang pertama saya mendapatkan kesan bahwa semuanya sesuai dengan Sunatullah. Semua konsep pendidikan itu menerapkan bagaimana anak-anak berkembang sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan potensi bakat dan minatnya ditumbuhkan oleh kita. Kita hanya sebagai ibaratnya sebagai seorang petani yang menanam benih padi, kemudian sampai akhirnya kita memanen padi yang berupa beras. Dan itu filosofi yang bagus sekali karena memang kalau kita menanam padi pasti yang tentu akan panen. Kita sebagai petani harus bisa merawat agar padi itu tumbuh dan menghasilkan padi yang bagus. Jadi kita harus telaten. Dan filosofi itu membuat kita semua harus lebih fokus kepada apa yang kita didik, yaitu siapa yang kita didik, yaitu adalah peserta didik. Kalau sekarang terminologinya berubah menjadi murid. Saya lebih suka sekarang peserta didik asal di 2 kata, sekarang jadi 1 kata murid saja, lebih bagus. Murid kita berorientasi pada murid, berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan di sekolah berpusat pada murid. Begitupun pula ini budaya positif ini. Budaya positif ini juga ditujukan agar anak-anak ini memiliki kepekaan, kemudian juga dia bisa memiliki kesadaran akan pentingnya budaya positif ini gitu. Dan anak-anak ya dimulainya adalah dengan pembentukan disiplin kita akan bahas. Seperti yang sudah Bapak Ibu sekalian bisa juga membuka, saya sudah menyertakan naskah di situ. Nah ini saya akan menerangkan beberapa pokok-pokoknya saja. Oke. Kita akan sampai bahas dulu paradigma belajar input response versus theory control. Kalau dulu kita menganggap bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku
berbasis stimulus respon, diberikan rangsangan lalu menghasilkan sesuatu. Di kita sekarang ada namanya teori kontrol. Jadi segala sesuatu itu bisa dikontrol. Termasuk dikontrolnya itu untuk belajar itu seharusnya anak sendiri memiliki kontrol diri mereka sendiri untuk belajar. Itu disebut sebagai dengan teori kontrol. Kemudian setelah itu, nah ini ada sedikit ilusi-ilusi yang terjadi sekarang ketika kita menerapkan paradigma belajar stimulus respons itu, bahwa kita ada 4 ini. Sebenarnya disebut ilusi karena bisa menjadi kebenaran yang tidak pasti gitu ya, yang tidak pasti, sehingga disebutnya ilusi, belum tentu benar. Tapi bisa dipastikan bahwa ini akan berdampak. Guru mengontrol murid. Jadi dalam pembelajaran itu, kan kita paradigmanya guru mengontrol murid, berarti murid tidak punya kontrol selain dikontrol oleh gurunya. Kemudian yang kedua, semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Saya tidak selalu ya ini. Kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dapat dapat menguatkan karakter. Nah ini kita mengkritik anak, gitu, mengingatkan anak karena kan anak-anaknya yang bisa merasa bersalah. Dan kita berpandangan bahwa kritik dan saran itu bisa membuat anak bakatnya kuat. Kemudian yang satu lagi adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak. Nah kita akan lebih jelas lagi kita ada sedikit ini. Nah ini pandangan tentang stimulus respon yang pertama adalah bahwa dunia atau kebutuhan kita terhadap apa yang ada di dunia ini sama. Padahal sebenarnya kebutuhan kita terhadap dunia itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Gitu ya, kalau kita mengajar itu objeknya pasti sama. Padahal sebenarnya bisa jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menganggap bahwa kita pandangan kita harus sama dengan murid. Padahal bisa jadi ada pandangan yang lain yang harus kita pahami. Kemudian berlaku buruk ya sebagai suatu kesalahan. Kalau anak-anak berbuat buruk itu sebagai suatu kesalahan. Di sini gitu, ada semua perilaku memiliki tujuan baik, maupun perilaku buruk itu ada tujuannya di sini, sehingga kita bisa mengontrolnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi paradigmanya, pokoknya ya kalau belajar itu ya kalau ada yang mengontrol orang lain, padahal sebenarnya untuk ini kita belajar hanya untuk bisa mengontrol diri sendiri saja. Saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon kemudian. Tapi sebenarnya dalam dari kontrol itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat tujuan gagal. Jadi ada pemaksaan itu muncul ketika kita upaya tidak bisa berhasil, maka di teori kontrol pada dunia ini kolaborasi itu menciptakan pilihan baru. Nah ini yang basis dari tentunya budaya positif yang dimulai dengan disiplin positif. Disiplin positif yang menimbulkan kepatuhan secara sadar sebagai bentuk kontrol diri. Jadi disiplin yang dibentuk sebagai basis dari budaya positif adalah yang menimbulkan kepatuhan secara sadar, bukan kepatuhan yang dibuat atau yang dibentuk atas kontrol kita kepada anak-anak. Jadi kita seminimal mungkin atau semaksimal mungkin kita benar-benar bisa membuat bahwa anak-anak itu disiplin itu atas dasar kesadaran, bukan atas dasar sesuatu yang di luar dari dirinya. Nah ini yang memang akan kedepannya akan muncul banyak metode-metode bagaimana kita membudayakan disiplin ini. Disiplin positif juga itu tidak serta-merta kita disiplin untuk disiplin, tapi disiplin juga untuk memahami
motivasi dari perilaku anak-anak. Nah, di situ itu kita pahami bahwa kita menumbuhkan disiplin itu pasti di sebelum kita dilandasi oleh kebutuhan ini gitu ya. Nah, orang-orang itu untuk berdisiplin itu pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya ya. Orang-orang yang mau kemudian atau yang tidak mau disiplin itu sama saja menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau dia eh, dipuji, dapat imbalan, pasti dia akan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia inginkan. Kemudian menjadi orang yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan bagi diri sendiri sesuai dengan nilai Indonesia. Ini motivasi ini harus juga dipertimbangkan ketika kita uh, membangun sebuah disiplin positif. Juga kita juga ini harus dalam kita menumbuhkan disiplin, kita harus menyadari juga bahwa anak-anak itu punya 5 kebutuhan dasar. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa anak-anak akan nurut sama kita, padahal kita harus tahu latar belakangnya. Misalnya ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, misalnya tidak memakai kaos dalam putih. Bisa jadi dia melakukan itu memakai kaos dalam berwarna hitam itu karena di antara 5 ini gitu. Dan kata terima kasih. Kebutuhan bertahan hidup biasanya itu survival. Jadi daripada tidak pakai daleman, mendingan saya daleman. Jadi dia memakai dalaman hitam itu yang saya pahami berarti dia itu ingin agar dia bisa bertahan hidup. Yang penting saya pakai kaos gitu, kaos dalaman supaya saya nggak kedinginan. Nah itu paling satu yang saya pahami. Gitu. Kemudian juga ada yang anak-anak juga ketika memakai gelang itu kan di aturannya memang tidak boleh, tapi anak-anak tuh kayaknya senang banget pakai gelang itu berbasis kesenangan. Nah ini kita dalam kita kan di sini itu akan memperhatikan di mana ini. Nah, di dalam penegakan disiplin ini kita sudah terkatakan ini ya dari berbagai penelitian dan para ahli. Ternyata yang pertama kita ini sebagai guru itu sering menjadi penghukum. Kita menghukum siswa dengan berbagai macam hukuman. Nanti di naskah yang saya berikan ada contoh-contohnya bagaimana perkataan orang yang menghukum, orang yang membuat orang bersalah sebagai teman, sebagai orang yang memantau perilaku siswa dan seterusnya sebagai. Dan saya paling suka posisi yang kelima. Posisi yang kelima itu cenderung anak-anak menyadari kesalahannya dan setelah menyadari kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Ini singkat saja dong, waktunya yang terbatas yang tersebut. Kemudian, nah ini semua bisa kita lakukan dengan membuat sebuah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama dapat dari segala latar belakang. Dan ini akan, kalau ini keyakinan ini dipahami bersama, maka akan tumbuh motivasi secara intrinsik dan kesadaran untuk menjalankan disiplin nampaknya akan lebih mudah daripada kita harus menggerakkan mereka. Jadi ini kita keyakinan kelas ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik untuk taati peraturan.
itu jadi keyakinan kelas. Dan ini prosedurnya saya sudah diterangkan di dalam naskah yang saya apa namanya yang saya tunjukkan di situ, bahwa kita harus menyepakati apa saja yang baik untuk kelas. Saya pernah melakukannya di kelas 11 IPS 2 ya gitu ya. Kelas IPS 2 saya membuat kesepakatan. Kita namanya kesepakatan, namanya boleh macam-macam, tapi yang jelas isinya adalah ini gitu. Di dalam kelas apa sih benar yang baik yang harus kita lakukan di dalam kelas agar pembelajaran bahasa Inggris ini berlangsung dengan aman, nyaman, tentram, dan menyenangkan. Dan anak-anak saya berikan curhat pendapat dan mereka menuliskannya di sini. Saya akan tanyakan sampel juga saya melakukannya. Ini yang disebut dengan sebuah keyakinan kelas. Yang terakhir adalah tentang restitusi. Restitusi adalah bagaimana cara kita mengontrol anak-anak yang melakukan pelanggaran. Di sini ada tiga langkah, dan ini sebenarnya sudah saya videokan kemarin dengan sensornya, pura-puranya dengan kali kemarin dan kali kamu berperan sebagai orang yang melakukan pelanggaran. Kemudian saya melakukan hal ini. Yang pertama, tentang langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita akan istilah bukannya membuktikan, tapi mengembalikan identitasnya, bahwa kesalahan itu terjadi agar kita bisa melakukan apa yang baik. Jadi kesalahan itu adalah sarana untuk berbuat kebaikan. Karena kita juga akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini saya menanyakan alasan kenapa Anda melakukan pelanggaran. Kenapa misalnya bajunya tidak rapi atau mengapa namanya celananya itu sempit gitu ya. Nah, itu semua saya ditanyakan dan mereka memberi banyak alasan, dan alasan itu muncul ternyata ini yang ini gitu ya, dikatakan ini. Jadi Pak, maaf saya tidak pakai celana yang sesuai dengan aturan karena saya ingin tampil apa adanya sesuai dengan apa yang saya pilih. Nah, makanya yang berempat itu. Oh maaf, saya saya terlambat datang ke sekolah ya karena saya tidak dibangunkan oleh orang tua, misalnya. Jadi kan itu juga kebutuhan untuk diterima oleh orang tua bisa dibangunkan. Dan ini semua nanti kita tidak bisa selesai dalam satu pertemuan ini. Sebenarnya harus dengan workshop saya juga memahami juga terus maraton gitu. Dan ini memang akan lebih dipahami konsep ini ketika kita mengimplementasikannya di dalamnya. Ya, untuk tadi untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian itu lagi terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita menanyakan pada anak mengembalikan kembali. Jadi seharusnya kita seperti apa gitu ya. Nah, dia akan menjawab sendiri. Kemudian kita yakinkan bahwa itu tidak akan terjadi di masa yang akan datang, dan dengan kesempatan yang ada kita akan mengontrol perbaikan perilaku yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekilas, mudah-mudahan tidak puas karena kita akan banyak berdiskusi tentang budaya positif ini. Memang konsepnya yang saya lihat ini ada perpaduan antara nilai-nilai timur dan nilai barat, dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga dari beberapa ahli di budaya positif ini. Menurut pendidikan guru penggerak
dimulai dari disiplin positif, dari sebuah disiplin. Kalau sudah disiplin positif, maka kesannya akan gampang. Disiplin terhadap apapun, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap penerapan aturan, dan selanjutnya itu yang sering saya dapatkan contohnya adalah disiplin terhadap peraturan. Bagaimana kita mentaati peraturan sekolah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita akan bisa gali lebih dalam lagi tentang budaya positif itu. Saya sudah memberikan bacaan pendamping dari presentasi itu, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membacanya. Dan jika ada yang ingin kita diskusikan, maka kita diskusikan sekarang. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Terima kasih teman-teman, memang sangat intinya barangkali ini intisari yang ingin disampaikan teman-teman. Tetapi sebelumnya saya juga kan menerima pengalaman saya dulu, itu memang bagi saya agak sedikit mengganggu mengenai istilah gitu. Beberapa istilah yang Pak Ahmad sampaikan, misalkan di budaya positif. Di sini ada Pak bilang barangkali lebih paham. Definisi budaya itu sebetulnya baik, Pak. Ya. Karena Pak bilang ya, jadi segala sesuatu yang timbul dari hasil karya, karsa, dan manusia bersifat baik. Gitu. Kenapa harus ada budaya baik? Ada semua budaya menurut cara negatif. Kenapa tidak seperti yang kemarin di rapat disampaikan oleh Bu Widi, kenapa tidak perilaku yang baik itu kemarin itu sampaikan waktu di rapat ini contohnya yang contohnya praktik itu baik. Praktik baik saja gitu. Kenapa kenapa jadi budaya positif? Yang kedua, kita juga mengenal istilah disiplin itu segala sesuatu yang memang mengarahkan kita pada hal positif. Kalau ada disiplin positif, berarti konotasi saya ada disiplin negatif. Sama dengan budaya positif, nanti muncul lagi budaya negatif. Yang kedua, saya lihat juga memang tadi Pak Ahmad sampaikan ini sebuah intisari dari berbagai teori termasuk yang Pak Ahmad barusan sampaikan adalah teori piramida Maslow yang Pak bilang kebutuhan dasar manusia. Jadi saya lihat juga kenapa harus berbeda gitu mengenai tadi yang boleh Pak Ahmad sampaikan yang di tabel itu Pak. Yang mana? Nih, tabel paling awal. Oh ini ya. Nah, misalkan ini yang ingin ditekankan oleh Pak Ahmad itu teori yang mana? Gitu? Stimulus respon atau teori kontrol. Jadi yang ingin kita bahas itu kita ingin yang mana? Gitu? Apakah yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Tapi kalau melihat realitas, bahwa sebetulnya kebutuhan kita dengan peserta ini sama. Jadi saya tidak melihat bahwa pandangan kita tentang dunia antara guru dan anak itu berbeda. Sama-sama kita memiliki pandangan yang sama tentang kebutuhan. Cuma barangkali nanti bobotnya di anak seperti apa dan di kita seperti apa. Jadi saya lihat tidak ada perbedaan kalau misalkan untuk kebutuhan kita antara pengajar dengan murid. Sebenarnya barangkali Pak baik, saya langsung tanggapi ya Pak. Ya, mengapa tadi ada kata positifnya budaya positif, disiplin positif? Karena akhir-akhir ini sering orang menyebutkan bahwa orang yang berbudaya tapi perilakunya negatif. Jadi ini sebenarnya hanya pilihan kata saja dari program ini untuk menunjukkan bahwa budaya yang kita hasilkan adalah sesuatu yang menghasilkan hal yang positif, bukan sesuatu yang hasil yang negatif gitu. Dan itu yang saya dapatkan penjelasan pada waktu itu, bahwa yang positif hanya untuk penekanan saja. Memang betul apa yang dari budaya itu selalu orientasinya adalah positif. Tapi ini untuk menekankan efeknya gitu, efeknya. Disiplin positif, efeknya masih positif kayak gitu. Bukan
kita mendikotomikan ada budaya negatif, ada budaya positif gitu. Disiplin negatif, tapi lebih kepada bagaimana hasilnya nanti. Hasilnya yang harus. Kemudian yang tadi yang saya sampaikan ini adalah latar belakang ya, teori ini yang akan kita bahas, yang kita apa yang mendasari budaya positif yang kita yang kita akan kita galakan. Nah ini hanya basisnya gitu, dan kebetulan ada teori kontrol tentang ini. Jadi kita akan coba melakukan perubahan. Kita akan melihat teori yang ini. Dan teori ini kita akan mencoba mengembangkan budaya positif. Nah, ini istilah yang memang dari awal sudah saya memang tidak ada yang saya terima kasih ya Pak seperti sudah mengingatkan bahwa seni budaya atau disiplin itu sebenarnya kualitasnya adalah positif, memang harus ada positif. Dan itu yang saya sempat dapatkan, dan bahwa penambahan kata positif itu adalah hanya untuk menguatkan bahwa apa yang kita kejar adalah sebuah hasil yang positif. Itu barangkali Pak yang saya sampaikan. Silakan mungkin ada silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali menjadi konsep yang mungkin harus menjadi paradigma guru ya Pak untuk masa depan. Kalau kita melihat contohnya negara yang mungkin secara pendidikannya sudah matang. Kalau kita berdasar pada teori kan ini menggunakan triloginya Pak Ki Hajar Dewantara mengenai Ingat Sosudodo, Ingat Dia Mangunkarso, dan Turi Handayani. Cuman jangan lupa untuk melaksanakan trilogi ini diperlukan 3 unsur penting. Di situ ada sekolah, di situ ada masyarakat, dan di situ ada orang tua. Sehingga muncul yang tadi disampaikan oleh Mister, ada kesadaran kenapa orang mematuhi sebuah peraturan itu bukan karena ketakutan akan hukuman, tapi karena kesadaran bahwa itu yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, pertanyaannya, bagaimana membangun konsep kesadaran itu di tengah unsur yang lain tidak mendukung? Misalkan, tantangan sekarang itu kan lingkungan masyarakatnya luar biasa. Terus perlakuan orang tua pun luar biasa. Seolah-olah dunia pendidikan itu menjadi berjuang terpisah gitu. Nah, ini bagaimana tindakan kita mengatasi hal tersebut gitu. Karena kan itu tidak bisa berjalan masing-masing. Itu barangkali pertanyaannya, triknya, karena realitasnya biasanya terbentuk di situ. Kita pengen idealisme, ketika muncul di keluarga, seperti ini, lingkungannya juga seperti ini. Nah, itu bagaimana? Sehingga muncul kesadaran bahwa saya mentaati itu bukan karena sanksi, tapi karena saya memang membutuhkan itu. Itu barangkali pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hari. Memang benar bahwa kita punya pusat pendidikan yang harus saling bekerjasama dalam menerapkan ini. Titik khusus yang diberikan itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus melakukan kerjasama dengan ini normatif saja. Secara triknya kita diserahkan kepada kita masing-masing karakteristik sekolah masing-masing ya. Dilihat itu seperti itu, karena kita harus memperhatikan ketika kita mau bekerja sama dengan orang tua, juga kita harus memperhatikan keseharian seperti apa, kemudian itu masyarakat. Menurut saya tinggal dicoba saja di Bapak Ibu sekalian, karena saya mendengar beberapa praktik baik dari para instruktur yang mendidik kami begitu, bahwa ternyata peran serta orang tua itu memang seharusnya sangat dekat dengan kita.
Jadi selama ini paradigma kita adalah paradigma kita menang orang tua kalah gitu ya. Harusnya kita paradigmanya adalah menang-menang gitu ya. Orang tua diuntungkan, kita juga diuntungkan. Nah, praktik baik yang dilakukan di sekolah cikal yang di Jakarta itu bahwa orang tua itu ini mas saya bilang karena saya hanya mendengar praktiknya aja. Orang tua sangat terlibat di dalam menentukan program sekolah. Dan pada waktu itu saya diberitahu bahwa ketika di lokasi sebuah Pakarya bahwa ternyata guru penggerak itu harus punya kemampuan untuk mengembangkan sekolah bekerja sama dengan masyarakat, dan ini mungkin kaitannya dengan yang ini gitu. Di praktikal itu sekali lagi tetap kerjasama dengan orang tuanya. Saya tidak secara detail ya mendapatkan informasi itu. Yang jelas orang tua itu selalu diajak bekerja sama dalam sekolah, bukan hanya sekedar organisasi komite-nya, bukan Pak. Jadi di kelas itu dan juga di saya yakin juga di beberapa sekolah, kalau orang tuanya mendukung pasti bisa mendukung. Di setiap kelas itu ada perwakilan dari orang tua murid, sehingga praktik-praktik baik Kiai Heriwanto ini bisa dipraktikkan di skala mikro gitu di kelas gitu. Nah itu untuk orang tua. Untuk masyarakat juga sebenarnya juga kalau orang tua sudah banyak terlibat, otomatis itu masyarakat juga akan melihat dan mau bekerja sama dengan kita. Bentuknya ya macam gitu ya. Dan masyarakat itu bisa terlibat. Dan saya juga pernah melihat kontribusi orang tua dan masyarakat waktu saya ketika saya belajar di Jepang. Waktu di Jepang itu saya melihat bahwa ada acara sekolah itu yang terlibat dalam kepanitiaan, kemudian yang sibuk itu adalah masyarakat sekitar plus orang tua murid. Orang tua murid membantu guru mengarahkan anaknya untuk melaksanakan festival mochi pondok, membuat golen yang dibakar di atas lahan bambu. Itu menarik sekali ya. Wah ini ternyata orang tua kok baik banget mau membantuin gitu ya. Pada waktu itu saya itu di SD Mihara ya, sekolah binaan dari Hiroshima University pada waktu itu. Dan saya pikir ini praktik baik yang kita coba contoh gitu. Dan memang untuk di sana kita agak ya, kalau di sekolah negeri memang agak ini ya, ada nanti seperti ada barrier ya, kita seperti ada jarak gitu. Dan waktu saya juga pengalaman saya di sebuah sekolah SD, waktu itu saya masih menghonor itu orang tua juga jadi, karena saya terinspirasi dari Jepang itu, maka saya coba komunikasikan untuk bekerja sama dan idenya sudah dari guru, dari orang tua, dan orang tua melaksanakannya bersama saya di kelas. Itu bisa seribu itu acara orang tua menjadi guru, orang tua menjadi guru, dan orang tua itu mengajarkan memasak di kelas, dan saya mendapatkan feedback akhirnya mereka jadi ada empati gitu. Ternyata jadi guru susah ya, itu betul. Ini ada 20 anak, 20 karakter itu saya. Alhamdulillah saya merasakan pada sudah pernah merasakan itu, buat ternyata kalau kita terbuka gitu kepada orang tua, apapun yang terjadi di sekolah itu terbuka, dan jangan terpatri gitu ya, termasuk ada hal yang harus kita sembunyikan itu karena kayak keuangan dan sebagainya. Tapi kita fokus pada apa yang dilakukan oleh anaknya, kita fokus pada apa yang dilakukan anaknya, orang tua insya Allah sangat membantu. Dan memang setelah itu ternyata sorotan dari masyarakat pun baik gitu ya. Jadi Pak RT datang kemudian meminta bantuan untuk kerja bakti, karena waktu itu di SD saya itu sering banjir ya, jadi sama-sama dengan anak-anak membersihkan gorong-gorong waktu itu. Nah, jadi akhirnya praktek ini ya menurut saya yang paling besar ya dari saya sendiri. Kalau yang dari praktikal karena mereka belum bisa memberikan secara jenis seperti apa,
Jadi saya sampaikan yang pernah saya lakukan dan saya rasakan bahwa kerjasama dengan orang tua dan masyarakat itu kalau kita mau dan pede gitu ya, pede aja gitu, teman pasti bisa membantu gitu Bapak Ibu. Seperti yang kembali ke sebenarnya yang saya melihat ada orang tua yang protes tentang seragam itu sebenarnya kita harus tanggapi sebagai orang tua yang punya kepedulian terhadap anaknya, dan dia juga harus apa namanya, tapi tidak untuk pesannya itu yang memberikan harganya itu tidak. Jadi kita harus apa namanya, kita berikan kesempatan kepada orang tua untuk sama-sama berpikir untuk tentang apa yang akan dilakukan oleh anaknya di sekolah. Jadi kita tetap berpusat pada mudik gitu dalam ini. Itu seperti ini yang bisa saya sampaikan. Siapa nama? Terima kasih. Saya hanya sedikit menambahkan dari dua pertanyaan dan yang dibahas dengan budaya. Betul yang dikatakan budaya itu, kalau saya landasannya begini, di PKN itu ada istilah sikap, perilaku, dan kebiasaan. Nah ini rata-rata yang kemudian siswa belum begitu paham. Kalau sikap itu bisa diartikan atau didefinisikan sebagai kecenderungan berperilaku. Sikap adalah kecenderungan berperilaku. Jadi artinya bahwa terhadap peraturan siswa itu sieun, sadar, artinya itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah ketika lampu merah, apakah harus diterabas gitu, dilanggar? Tapi ada polisi berarti dia takut. Tapi lampu merah berarti bahwa dia harus berhenti karena itu sebagai simbol untuk berhenti, ya berhenti gitu. Ada polisi atau tidak, itu sikap. Kalau perilaku itu adalah perbuatan yang dimunculkan biasanya didasari oleh sikap. Tapi ada perilaku yang tidak, yang sikapnya berbeda dengan perilakunya, artinya kontradiktif. Nah kemudian ada kebiasaan, dan kebiasaan ini yang kemudian disebut dengan budaya. Apakah setiap budaya itu baik? Ada dari sisi yang lain memandangnya ada yang tidak baik budaya. Jadi sikap, perilaku, dan kebiasaan atau budaya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan dari Pak Hari tadi, memang zamannya kita berat sekarang. Tuturi handayaninya atau ingmadia mangungkarsoknya gitu, kita harus memberikan teladannya kepada siswa. Saya lihat berkembangnya sekarang adalah kebiasaan-kebiasaan siswa, apakah dia dasarnya malu, horeang atau apa. Dengan saya lihat 5S-nya saja gitu. 5S itu apa? Yang pertamanya senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dengan senyumnya, ketika berpapasan dengan guru, bergesernya nilai, bukan dari bergeser nilai itu bukan dari yang baik menjadi tidak baik, atau dari yang tidak baik menjadi baik gitu. Tapi bergesernya nilai itu dari yang baik menjadi biasa. Sekarang siswa sangat sulit untuk ketika berpapasan dengan gurunya untuk assalamualaikum gitu, salam, atau selamat pagi atau selamat siang. Nah ini yang kemudian bagaimana kita bisa memberikan teladan, tidak siswa dulu yang menyapa, tapi kita, kalau siswanya tidak menyapa, jangan sampai juga kita tidak menyapa gitu.
Nah itu yang keteladanan. Jadi kalau berpapasan dengan siswa, karena beberapa saat ini belakangan ini, apakah karena siswa ini sudah lama di rumah atau tidak kenal juga, khususnya dengan saya, ketika berpapasan itu siswa sangat susah untuk memberikan salam, sehingga seringnya saya yang duluan. Assalamualaikum, baru Waalaikumsalam Pak, tapi nyambutnya dia dengan gembira juga gitu. Apakah takut, ragu-ragu, hari ini kepala sekolah saya atau tidak? Jangan sampai siswa tidak salah, kita pun tidak salah gitu. Nah itu yang dikatakan budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan dikhawatirkan ke perilaku tadi apabila dilakukan secara berulang-ulang itu namanya kebiasaan. Jadi ada sikap, perilaku, kebiasaan. Kebiasaan itu yang kemudian jadilah budaya. Kebiasaan memberikan sesajen ke Nyai Roro Kidul itu berdasarkan tadinya adalah sikap yang kemudian diwujudkan dalam perilaku, dan perilaku itu dilakukan secara berulang-ulang. Artinya kebiasaan, dan kebiasaan itu jadilah wujudnya budaya. Kalau dilihat dari masyarakat setempat itu nilai baru, tapi kalau dilihat dari nilai agama itu tidak baru. Bahwa ada penguasa, ada yang berkuasa selain Allah. Bahwa Nyai Roro Kidul teh ayat wujudnya penguasa atau sebagai katakan pantai timur. Cip masyarakat itu mah baik kan gitu ya. Nah itu jadi jangan sampai sikap siswa ada guru nage itu salah nih, kan ada siswa yang pura-pura ngebalir gitu. Nah itu yang dikatakan mungkin ada istilahnya kemudian praktek baik. Sebetulnya mungkin ini lebih tepatnya praktek baik atau perilaku-perilaku yang ingin kita munculkan, dan itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya jadilah budaya, sehingga munculnya ada budaya 5S. Artinya sebetulnya itu ingin menerapkan dari sikap siswa bahwa saya butuh mendoakan seseorang, assalamualaikum dan gitu, waalaikumsalam. Kalau siswanya tidak, kita yang coba menyapa itu. Nah dan itu memang harus kita, artinya legowo dan siswa lagi kita juga enggak gitu. Jadi sarwana lah gitu. Jadi kita mah jangan sarwana gitu. Dan siswa cenderung seperti sekarang itu yang dikatakan tadi tantangan zamannya kita lebih berat lagi. Nah itu mungkin tambahan. Jadi karena dengan kecanggihan teknologi sekarang, kemudian sekarang dan siswa sudah lama mengendap di rumah, tidak belajar di sekolah, mungkin terlupakan, dan itu untuk membiasakannya bukan hal yang mudah itu. Tapi juga kita mungkin harus sedikit merendahkan hati kita. Merendahkan hati kita bukan merendahkan diri kita. Coba kita salam dan coba ibu dan bapak budayakan juga, artinya dibiasakan. Kita coba ketika ibu dan bapak mengajar jam terakhir itu ibu dan bapak tidak duluan keluar kelas. Waalaikumsalam. Nilai yang baik ibu dan bapak, nilai yang baik adalah siswa datang ke sekolah itu kita tatap mukanya. Siswa pulang dari sekolah itu kita lihat punduk gitu. Jadi jangan sampai ibu dan bapak ketika di kelas paboro-boro jeung siswa, panggil-panggil keluar gitu. Tapi harusnya ketika jam terakhir siswanya disuruh duluan. Ibu dan bapak lihatlah sampai punggung siswa menghilang. Nah kebiasaannya di kita biasanya guru dipayung. Siswa sudah sangat sopan gitu.
maka kita yang harusnya memang sesuatu duluan. Upahnya lebat, kita yang duluan. Nah harapannya nanti dalam rapat dinas mungkin yang menghimbaunya siapa bahwa di jam literasi ini kan literasi itu salah satunya adalah untuk perilaku bacanya dibiasakan kemudian jadi kebutuhan dan jadilah sebagai sebuah budaya baca, karena memang yang paling lemah adalah budaya baca kita. Menurut referensi orang Jepangnya baca buku di luar buku pelajaran dalam 1 bulan itu minimal 11 buku. Berapa yang kita baca dalam 1 bulan? Apakah 1, 2, 3? Nah, itu yang bedanya. Itu mungkin bisa yang dikatakan betul bahwa budaya itu ada penekanan di sini positifnya hanya untuk menguatkan kepada hal-hal yang kalau menurut saya hal-hal atau nilai-nilai yang secara universal dianggap baik, karena ada nilai-nilai lokal yang dilihat dari nilai yang lain itu kurang baik. Seperti tadi, kalau budaya sesajen dilihat dari agama, nilai agama itu kurang baik. Tapi kalau dilihat dari nilai budaya lokalnya itu sesuatu yang baik. Dan itu sesajennya kan sebetulnya pengaruh dari budaya Hindu, tapi kami menjelaskan oleh yang terhadapannya sehingga PPKN menjelaskan ke anak. Nah itu Ibu dan Bapak Mr. Arman gitu, tambahannya jadi tentang kenapa budaya positif itu, budaya itu ditambah dengan positif karena mungkin untuk memastikan bahwa munculnya kebiasaan-kebiasaan baik itu dari praktek-praktek baik. Itu saja mungkin. Terima kasih, mudah-mudahan tidak salah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah dalam pukul 9, kita harus mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Pada intinya, mari kita implementasikan budaya positif ini di dalam diri masing-masing, dan mungkin ini tidak pertemuan kita tidak hanya sekarang saja, mungkin kita akan berkelanjutan, dan setiap modul itu sebenarnya ada aksi nyatanya, ada strategi yang modul itu ada aksi nyata. Aksi nyata yang kemarin 1, 2, 3 itu hanya untuk saya sendiri, sedangkan ada aksi nyata 1.4 yang sekarang terakhir, dan nanti yang kedua sampai ketiga itu nanti kita akan sama-sama seperti ini kita merumuskan perubahan sekolah kita menuju ke arah yang lebih baik. Tadi saya mau share juga tentang keyakinan kita, saya tidak akan nanti kita tidak waktu tentang bagaimana saya membuat prosedur tadi, prosedur membuat sebuah keyakinan kelas menjadi lakukan dalam kesepakatan kelas, dan bagaimana kita membuat tolak ukurnya. Tentu saja kita akan melanjutkan pada acara berikutnya. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, juga Bapak Kepala Sekolah Bapak Dani Wandani. Terima kasih teman-teman di ruang Pasek, ada Ibu Widi, terima kasih Ibu Widi, Pak Supri, Bu Lilis, juga Pak Hari, Bu Yurda, Pak Milang, Bu Erni, Pak Heri, dan semuanya terima kasih. Sampai jumpa kembali di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pandu kamu untuk ini, mohon izin. If you want to go to the toilet, you should say, Mister, may I go to the toilet, please? Yes. Right now. Okay. Give applause again. Jasmine. Oh, Jasmine. Dia bersemangat sekali ngobrol bahasa Inggris ya. Good. Bahasa Jawa. Tidak benar. Oke. Sorry.
Ya, good morning. Permisi. Nanti kita hapus namanya setelah kita sepakati ya. Oke, thank you. Good, thank you. Nah, itu siapa? Aku. Apa siapa apa-apa lah. Berarti harus sidang tanggal ya, saya tulis 7, 8, 9, 10 ya. Kita setuju? Oke. 10 aja jangan bertanya. Ya. Apalagi itu sedang apa gangguan-gangguan yang lain apa?